kalau orang yang kesurupan itu dia sadar nggak sih kalau dia dimasukin atau enggak? Enggak sadar. Justru malah pas waktu itu tuh aku sampai dikasih garam, sampai diinihin bener-bener. Jadi bayangin aja 12 orang diranjang, itu kena semua. Halo Sobat Brilio, gue Firda dan kali ini kita lagi ada di podcastnya Brilio bareng Kak Ismi Melinda dan Kak Ade Kurnia dari film Arwah Sinden. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Iya. Udah ngundang kita ke Brilio. Oh iya, baru pertama kali ya Kak berarti Iya. ya. Hari ini lagi sibuk apa nih kalian Kak? Kalau aku lagi buat film, apa bukan series series. Pertaruhan 3. Terus ini masih jalan running, cuman di sela-sela liburnya aku kan itu syutingnya di Jogja. Jadi aku cepetin untuk pulang dulu ke Jakarta, nanti balik lagi. Gitu. Oh berarti bolak-balik ya Kak? Iya, soalnya udah running dari Januari. Mudah-mudahan selesai di April ini. Amin. Aku nggak ada casting, nggak ada apa sih, karena kan ini pertama kali juga kan. Terus paling ya ini sih build bisnis aja. Berarti kalau Business woman. Iya bener, independent woman ya. kalian nih sebelumnya udah pernah belum sih main di film horor gitu? Film yang bergenre horor. Mungkin kalau Ismi udah pengalaman ya. Oh iya horor. Iya. Kalau aku ada beberapa film horor gitu. Ini sebetulnya ini film Arwah Sinden itu kita udah buat lama banget ya. Iya, udah sekitar lama 3 tahun yang lalu. Iya. Jadi pas Sekitar keluar, are you sure ini keluar? Iya. Finally gitu loh, karena udah lama banget gitu. Karena kita udah nungguin cukup lama juga, sekitar 3 tahun dari kita syuting. Oh udah lama banget berarti ya Kak? Iya, dari tahun 2022 akhir lah. Kalau aku sendiri. Itu. Kalau Kalau Ade, Kak Ade gimana nih pengalamannya? Gimana ya, karena kan ini pertama kali buat aku yang terjun benar-benar di film. Terus ya aku untungnya buat membaur sama casting-casting lain itu untungnya enak banget, enjoy, fun gitu sih. Jadi ya ada sih gugupnya, pasti ada lah. Terus pasti banyak banget sih yang salah-salah tag gitu. tapi dia hebat loh, maksudnya dia baru pertama kali tapi maksudnya dengan ranah peran yang cukup besar gitu di film ini, tapi dia bisa menyelesaikan itu. Dan kalian juga mungkin nanti nonton, kalau misalkan nonton Arwah Sinden ya, ada yang dia kesurupan itu menyeramkan. Iya. Itu kan semua kan berkat support dari teman-teman yang lain kan, yang membangun. Untungnya aku dapat peran itu yang 4 orang ini tuh yang satu tim gitu loh, dan untungnya yang untuk di real life itu 4 orang ini ya benar-benar fun, benar-benar nge-support sih, benar-benar ngajarin juga. Oh jadi bondingnya juga Iya, enak, bondingnya kayak. enak banget sih. Kalau alasan kalian berdua nih buat tertarik untuk main di film Arwah Sinden? Kalau aku sendiri pertama kali ditawarin sama Mas Ubay, itu director kita di film Arwah Sinden, di mana dia tuh sebenarnya teman aku sendiri gitu loh. Terus dia kayak ada project nih, bantuin gue dong untuk project gitu. Waktu itu aku lagi ngerjain syuting yang lain juga, cuman untungnya kita cari-cari waktu akhirnya dapat. Tapi ya terlepas dari situ juga aku baca dulu sinopsisnya seperti apa, terus karakternya seperti apa gitu, dan ternyata untuk dia sendiri yang diperankan yang nanti akan diperankan sama aku udah diperankan maksudnya di Arwah Sinden ini cukup berbeda dengan aku gitu loh. Jadi dia kan seorang vlogger, dimana itu berbeda banget dengan Ismi Melinda gitu. Jadi kalau aku kan nggak nge-vlog banget ya anaknya gitu. Karena di situ harus nge-vlog gitu ya. Ini challenging juga, dan maksudnya chemistry-nya bukan hanya pada cast-nya juga, tapi lebih ke kamera juga, bagaimana aku bisa se-into itu sama si kamera yang selalu aku bawa kemana-mana, gimana cara ngomong di kamera sebagai vlogger biar bisa meyakinkan nantinya penonton yang nantinya akan nonton si Arwah Sinden itu sendiri gitu sih. Jadi kayak yaudah go ahead gitu. Jadi alasannya ya karena tertarik ya Kak? Ya tertarik, dan memang yang ngebuat juga Mas Ubay, di mana Mas Ubay itu adalah teman aku sendiri, jadi udah kenal lama. Jadi kan kalau
nggak butuh untuk, karena kan kita sebagai author juga nggak hanya mendalami chemistry sama cast, tapi juga director juga kan butuh kan kemauan director tuh seperti apa, gimana nya. Untung sama Mas Ubay itu udah kenal, jadi udah cukup tahu lah tentang dia gitu. Kalau Kak Ade? Kalau aku sebenarnya nggak ada kenal sama Mas Ubay dan lain-lain, justru dari Mama sebenarnya. Ya gimana ya ngomongnya? Gimana ya aku ngomong? Enggak, karena Mama ini yang punya PH-nya. Terus sebenarnya aku nggak mau ikut, aku mau ngikut yang di balik layar aja lah kayak gitu kan. Cuman Mama kayak mikirnya, udahlah ini kan pertama kali nih buat PH kita, ayolah cobalah kayak gitu. Terus aku bilang ya udah aku jadi peran pembantu deh, atau enggak yang peran yang nggak terlalu kayak gitu kan. Aku mau yang Gak tahu peran yang besar. topiknya yang nggak usah yang susah-susah kayak gitu kan. Terus janganlah kamu harus belajar begini tadi. Ya udah akhirnya ya tuntutan dari Mama, terus dari Mas Ubay juga nge-support, ayolah coba, nanti kan diajarin sama casting lain kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah coba, ya udah kayak go ahead dah. Tapi hasilnya oke. Keren. Jadi kalian harus nonton sih teman-teman beliau ya kan, harus nonton Kenapa Sinden. Iya betul. Kalau dari judulnya nih Kak, aku lihat kan Arwah Sinden ya. Mungkin sebelumnya udah banyak nggak sih film yang mengangkat tema sinden? Betul. Tapi ada nggak sih Kak kayak nuansa baru atau kayak yang bikin beda dari film Arwah Sinden ini dengan yang lainnya gitu? Kalau untuk film-film yang lain yang sekarang tuh banyak banget menjamur ya, hampir semua film Indonesia adalah horor. Iya. Sih. Tapi kan dengan cerita yang memang ya itu aja, tapi kan dari segi director itu kan berbeda gitu kan. Mungkin ini horornya yang dibikin sama director siapa, di tangan siapa, itu kan pasti akan menjadikan horor itu jadi berbeda filmnya kan. Ya termasuk yang Arwah Sinden ini, meskipun banyak tema-tema yang memang diambil tentang sinden ataupun penari dan lain-lain. Temen kalau aku ngelihat sih untuk film Arwah Sinden ini sendiri, dari hasil tangannya Mas Ubay gitu kan, dia tuh bukan hanya menyajikan film horor yang menakutkan saja ataupun dengan jump scare yang biasa kita lihat gitu kan. Kalau horor lain pasti jump scare. Tapi kalau untuk Mas Ubay sendiri ada pesan moral yang memang di situ dimasukkan juga di film ini gitu. Contohnya mungkin kalau misalkan kita bisa tahu ada sesuatu yang memang kalau misalkan kita menyembunyikan sesuatu itu lambat laun juga akan kecium juga gitu loh. Ya itu yang bisa disampaikan di film Arwah Sinden itu sendiri. Nah seperti apa yang disembunyikan ya tetap harus nonton Arwah Sinden dulu gitu. Tetap ya Penasaran ya. Kalau film ini nih Kak, kan Arwah Sinden ya, itu mengangkat budaya Jawa nggak sih Kak? Budaya Jawa banget sih Kak, karena di situ tuh ada sindennya itu yang menari, terus bener-bener ada iringan gamelan dan lain-lain. Jadi bener-bener yang kemarin syuting itu bener-bener ngeset kayak kita lagi panggung sinden aja, dan itu ada penontonnya, ada pokoknya bener-bener kayak kita lagi nonton sinden, pertunjukan sinden aja kayak di kampung-kampung. Jadi banyak adegan itunya ya Kak? Adegan tradisionalnya yang ya, pasti ada karena kan dari judulnya aja udah sinden ya gitu. Cuman di sini kan ternyata aku juga baru tahu yang namanya sinden itu kan kita pasti banyak ngedengar itu sinden itu cuma nyanyi aja gitu loh ya kan, dengan suara bagus yang punya khas sendiri. Tapi ternyata sinden zaman dulu yang aku dijelaskan sama Mas Ubay di mana di film ini akhirnya aku jadi tahu ternyata jadi sinden itu bukan hanya dari skill nyanyinya aja, tapi dari narinya juga ternyata gitu. Kalau dari segi cerita nih Kak, film ini tuh gimana sih latar belakangnya nyeritain si Arwah Sinden ini? Spill dikit ya, karena kan kalau semuanya ntar orang nggak nonton ya kan. Gimana nih ya? Ya intinya si Sinden ini dia terbunuh, terus akhirnya dia mau balas dendam dengan apa yang sudah terjadi pada masa itu gitu kan. Pada masa dia terbunuhnya kenapa dan gimana gitu. Akhirnya terkuak aja misterinya. Tapi untuk kayak peran kita tuh sebenarnya mahasiswa yang datang ke desa itu sendiri gitu. Sebenarnya tujuan utama kita adalah merenovasi sebuah rumah di mana kita punya background itu kan kita mahasiswi arsitek. Kita akan mengubah
rumah itu, di mana kita punya klien, di mana kliennya juga minta untuk rumah itu dibangun lebih baik lagi. Ada misteri-misteri yang memang terkuak di rumah itu gitu, karena ada sebuah ruangan yang memang harusnya dibilangnya jangan masuk ke ruangan itu, tapi kita akhirnya melanggar. Nah, serunya di situ, baru dari situ jadi semuanya gitu. Iya. Kalau karakter kalian nih sama tokoh-tokoh lainnya tuh hubungannya kayak gimana? Kalau untuk aku sama seperti dijelaskan kita best friend. Bener. Jadi ya itu maksudnya untuk karakter aku sama Ade yang dimana itu perannya Nike ya pada saat itu kita cukup dekat karena kita memang satu kuliahan gitu kan, terus satu jurusan juga, teman bareng juga, bestie lah gitu. Untuk karakter-karakter yang lain agak berjauhan karena kan itu kan ada di desa itu sendiri. Terus kita mungkin akan lebih dekat lagi adalah mungkin sama klien kita ya, sama ibu. Iya betul. Sama ibu ya. Oh, yang Justru punya rumahnya. karena Yang punya kita rumahnya. itu, karena kita ya misteri itu terkuak. Oh gitu. Karena kita berdua. Oh jadi konfliknya karena itu. kita berdua yang iya. Oh iya, oke. Kalau adegan yang paling menantang buat kalian berdua di film Arwah Sinden? Kalau aku yang pas waktu Banyak di scene ini, kalau aku pas di scene kesurupan, karena itu di situ berat banget Kak menurut aku, karena itu pertama kali kayak kamu pertama kali nih terjun di film. Terus habis itu dapatnya scene yang berat dan kesurupan lagi. Dimana kesurupan itu kan harus kayak bener-bener kayak menghayati banget dan harus terlihat aku bener-bener kesurupan kan. Dan itu yang paling susah. Apalagi dengan aku yang habis ketawa terus nari itu susah. Jadi awalnya kan nari dulu terus ketawa, nari lagi gitu. Terus kayak gitu. Jadi itu yang susah sih buat aku ngebangunnya. Cara dapetnya gimana tuh Kak? Kayak narinya gitu ada latihan atau Sebenarnya Ada workshop kita. Iya. Iya, dulu pas waktu kita ada latihan. Latihannya itu langsung diajarin nari langsung sama orang Sinden yang asli. Nah, kita bangun, kita bawa itu orang Sindennya, kita diajarin. Kebetulan kan 3 orang ya waktu itu Sinden yang peran Sindennya kan ada 2 orang sama aku. Jadi kita bertiga itu dilatih nari dulu. Terus untungnya aku kan nggak pas lagi nggak disuruh sama director itu pas waktu kesurupan, nggak disuruh nembang ya untungnya, cuma disuruh ketawa dan nari doang. Jadi itu ya sudah, jadi menurut aku ya udah. Dan dulu aku punya pengalaman pas SMA itu pernah kesurupan juga massal, jadi mungkin ada kali ya. Iya, pas SMA dulu, pas aku lagi magang di rumah sakit jiwa dulu itu tuh, jadi kesurupan massal ada 12 orang. Jadi mungkin masih ada kali ya, rasa-rasanya. Berarti kamu memang benar kamu kesurupan serem loh Kak itu. Tapi bukannya orang, maaf ini kalau aku baru tahu juga, maksudnya kalau orang yang kesurupan itu dia sadar nggak sih kalau dia dimasukin atau enggak? Nggak sadar. Justru malah pas waktu itu tuh aku sampai dikasih garam, sampai diinihin bener-bener. Jadi bayangin aja 12 orang diranjang itu kena semua. Serem banget. Itu pas aku di rumah sakit jiwa di Malang itu. Kamu kenapa ke rumah sakit jiwa? Karena pas aku magang. Karena pas aku magang di situ, jadi ya sudah kayak gitu kan. Dan mungkin kebawa ya. Sebenarnya pas awal-awal take itu aku ya masih ada kayak biasa aja, belum ngebonding banget nih, belum nyatu nih sama perannya. Tapi pas udah beberapa kali itu kebawa sih, kebawa, dan itu menghayati banget sampai akhir-akhir, sampai aku yang kayak aku ngegodain siapa-siapa itu, nyelakain siapa ya waktu itu, Randy, terus sama termasuk aku juga sama sih. Tiara, iya sama Ismi juga, itu kebawa, itu udah kebawa sih. Udah menghayati banget itu di situ. Karena pernah kali ya kamu. Mungkin ya. Serem juga. Kan nggak sadar gimana tuh? Nggak sadar ya kan. Cuman aku kadang itu nggak enak sih kalau nyelakain pas waktu ke Randy itu kan, aku ada nyelakain, ada nyekek Randy gitu kan. Terus kayak aku bilang, sorry ya. Nggak enak. Hal biasa ini just acting. Iya. Cuman aku takut.
ya. Iya. Takut ke bawah. Kalau beneran aku cekik gimana? jangan Takut ya makanya serem. sih. Situ sih itu. Ya, Challenging-nya. untungnya Adegan udah menyatu. itu ya, adegan kesurupan berarti. Menyatu ya. dengan alam. Kalau Kak Ismi, Kalau aku sih ya itu tadi yang aku bilang, karena harus bagaimana menjadi seorang vlogger kan biar bisa lebih yakin penonton nantinya. Tapi ya itu juga aku tetap nanya-nanya, kebetulan nih kita punya director, dia memang seorang vlogger. Selain jadi director dia punya apa namanya pekerjaan selain itu, dia ada vlogger gitu. Dia jadi sering nge-vlog gitu loh. Dia seorang vlogger terus sering nge-vlog. Nah, aku lebih tanya-tanya sama beliau gitu, sama Mas Ubay, gimana sih kalau nge-vlog, dan kebetulan dia juga memang vlogger untuk apa namanya horor gitu loh. Mungkin lihat ada sih di YouTube-nya. Nah, aku lebih tanya-tanya sama dia gimana cara menghandle kamera, terus habis itu bagaimana, ya aku bilang tadi lebih ngobrol sama kamera, terus ya segala sesuatu kan diabadikan ya kalau misalnya vlogger itu gitu. Jadi ya itu tuh aku lebih ke kayak lebih banyak chemistry-nya sama kamera ya daripada sama orang sebetulnya. karena megang kamera terus ya kemana-mana. Gitu Iya, sih. karena dia kemana-mana bawa tongsi sama HP begini Iya gitu. Jadi kayak udah soulmate-nya aku adalah kamera. Tapi kan berbeda ya sama aku sendiri yang di real life tuh benar-benar Nggak kayak gitu. Iya nggak kayak gitu, kayak "Lu ngapain sih, kayak ribet nggak sih gitu." Iya, Nah itu betul. yang menurut aku kayak sesuatu yang memang harus Challenging ya. harus aku dalemin lagi gitu, karena kan itu bukan kebiasaan aku di real life gitu. Kalau pesan nih Kak, pesan yang mau disampaikan film Arwah Sinden ini ke penontonnya. Pesannya di film ini tuh yang seperti aku tadi bilang, itu bukan hanya sekedar horor biasa. Di sini kalian juga bisa melihat budaya yang mungkin banyak juga di film-film horor lainnya, tapi dengan sisi apa namanya horor yang ditampilkan di Arwah Sinden itu berbedanya. Ya ini lebih komplit lah ya, gitu ada Lebih sisi, kental banget sih kental budayanya. banget sih budayanya, sama yaitu bilang maksudnya ada pesan moralnya di mana ketika kita menyembunyikan segala sesuatu gitu, itu mau sesempurna apapun itu akan terkuak juga gitu ya. Dan terlebih itu adalah apa namanya, ada sesuatu yang memang kayak kalau kita syirik sama orang atau sama sesuatu ataupun sama orang yang lebih dari kita, itu akhirnya tuh akan mencelakakan diri kita sendiri gitu. Dan lambat laun kalau sesuatu yang disembunyikan ya akan terkuak juga sesempurna apapun gitu ya. Itu bisa terlihat nanti kalian kalau misalkan kalian nonton di film Arwah Sinden. Cuman kalau dari Ade mungkin ada pesan yang lain ya. Kalau yang aku dilihat. lebih ke kalau kita masukin ke rumah tua itu harus ada gimana ya, kita harus jaga sikap, jaga adab gitu kan. Karena nggak semua rumah tua itu bisa bersih, ataupun walaupun di rumah tua yang kita kemarin itu ada penunggunya juga. Makanya ya jangan lupa nonton Arwah Sinden dulu biar kamu tahu nih rumah tuanya seperti apa. Kalau menurut kalian nih, ke pertanyaan terakhir, alasan kenapa penonton harus nonton film Arwah Sinden? Karena ada kita. Simple ya. Betul. Kenapa harus nonton? Karena ini sajian film horor yang berbeda, bukan hanya menampilkan jump scare ataupun menakut-nakuti kalian, tapi di sini komplit. Kalian juga bisa belajar tentang bagaimana memperdalam seni budaya yang ada di Jawa gitu kan. Terlihat dari sinden dan gamelan-gamelan yang mungkin akan ditampilkan di film tersebut. Dan seperti tadi ada pesan moral yang mungkin kalian habis nonton ini akan kayak oke, gue akan jadi lebih baik, ataupun kayak gue nggak mau ngelakuin hal itu karena apa namanya, hal-hal yang negatif pasti mempunyai akibat yang negatif juga gitu. Kalau dari aku sih mungkin biar orang-orang ngebuka mata ya kalau sinden itu masih ada, masih dilestarikan di beberapa desa-desa, kampung-kampung itu masih ada kayak gitu kan. Karena zaman-zaman sekarang ya apalagi yang kayak Gen Z begitu kan nggak tahu ya sinden itu yang kayak gimana. Pakaiannya sinden, alat-alat musiknya buat sinden itu sih, apalagi dari musiknya kita itu kita pure dari orang sindennya langsung, sinden aslinya. Lebih ke explore budaya Iya, Jawa berarti betul. ya, Kak, ya? Karena emang di film itu emang kental banget sindennya. Oke deh, makasih banyak ya Kak Ismi. Iya, terima kasih
buat kalian semua, jangan lupa nonton film Arwah Sinden yang tayang tanggal 13 Maret 2025 di di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jangan lupa nonton. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye. Bye.